Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Siapa nama Ibu? Ayo tebak. Nama Ibu adalah Ibu Anissa Gita Ayu, atau teman-teman bisa panggil Ibu Gita dari level 1. Nah, hari ini mau ngapain sih Bu Gita? Nah, hari ini Ibu akan menyuguhkan sebuah video, sebuah tontonan di mana tontonan ini mengandung cerita yang sangatlah bagus teman-teman. Insya Allah nanti akan Bu Gita putarkan ya. Oke, sebelum kita memulai, Bu Gita ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan teman-teman. Selamat datang bulan puasa, bulan Ramadan. Walaupun ini bukan awal-awal Ramadan, tapi kita tetap harus menyambutnya dengan semangat seperti awal-awal kita berpuasa. Oke teman-teman. Nah, Bu Gita mau tanya, sekarang kira-kira sudah hari keberapa puasa sih? Sudah hari keberapa Ramadan sih? Nah, sudah hari ke-15. Teman-teman, Bu Gita doakan semoga teman-teman masih tetap semangat, masih tetap terjaga puasanya. Pokoknya Bu Gita doakan yang terbaik untuk teman-teman di rumah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bu Gita akan menyuguhkan tontonan tadi sudah Bu Gita bilang. Kira-kira judulnya apa sih Bu Gita? Nah, ini dia judulnya. Uwais Al-Qarni. Siapa sih Bu Gita Uwais Al-Qarni ini? Sedikit Bu Gita kasih bocoran ya teman-teman. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah. Nah, yang unik dari Uwais Al-Qarni ini adalah ia sangat terkenal oleh penduduk langit. Penduduk langit? Kok bisa, Bu? Nah, teman-teman pasti udah penasaran kan? Oke, kalau teman-teman udah penasaran, gak akan lama-lama Bu Gita akan langsung putarkan. Harap teman-teman menontonnya dengan serius ya. Harap teman-teman menyimaknya dengan baik. Sebelum itu kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selamat menonton. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku, apa permintaan Ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Mohon Ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus.
Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni
pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Seru banget kan? Keren banget. Oh, ternyata itu Bugita penyebab Uwais terkenal di penduduk langit. Sampai Rasulullah pun bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalau misalnya kalian bertemu sama Uwais, mintalah ia berdoa untuk kalian, mintalah ia untuk beristighfar untuk kalian kepada Allah. Gitu. Keren banget. Oke. Sebelumnya nih ya, teman-teman, Bugita punya beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih teman-teman, dari manakah Uwais Al-Qarni ini berasal? Bugita kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah jawab masing-masing teman-teman ya. Kita lihat jawaban teman-teman, benar nggak sih? Nah, jawabannya adalah kota Yaman. Uwais Al-Qarni ini asalnya teman-teman dari kota Yaman, dari negeri Yaman. Jadi, waktu ibunya itu meminta Uwais ini, kalau ibunya ini pergi haji, dia bingung, aduh Yaman ini ke Mekah tuh jauh banget gitu kan. Harus bagaimana? Ternyata caranya dengan diapain tadi teman-teman? Digendong ibunya. Wah, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kapankah penyakit bercak-bercak putih yang ada pada Uwais Al-Qarni itu Allah sembuhkan, teman-teman? Nah, tadi ada ya klipnya ya. Kita kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawaban yang benernya ya. Nah, Allah menyembuhkan penyakit bercak-bercak putih pada Uwais Al-Qarni itu pada saat ia berdoa di depan Ka'bah bersama ibunya. Keren banget ya teman-teman. Uwais berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ibunya. Lalu ibunya bertanya, lalu bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais? Gitu kan? Terus kata dia, cukup Allah mengampuni dosa-dosa ibu. Kalau ibu masuk surga, ibu ridho kepada aku, maka aku juga bisa masuk surga. Allah dengar percakapan Uwais dan ibunya, makanya sama Allah langsung dikasih kesembuhan ketika itu juga. Gitu, keren banget ya Uwais ini ya teman-teman. Bugita aja terus sampai takjub, sampai hebat ya Allah, Masya Allah, betapa berbaktinya Uwais ini kepada ibunya. Nah, sekarang ini dia yang paling penting. Hikmah dari cerita yang tadi sudah kita tonton ya teman-teman. Apa sih yang bisa kita ambil dari Uwais Al-Qarni ini teman-teman? Nah, bahwasannya kita itu harus berbakti kepada orang tua teman-teman. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada orang tua kita, kepada mereka. Jadi teman-teman, gak perlu kok kayak Uwais sampai gendong ibunya untuk pergi ke Mekah, pergi haji. Teman-teman cukup dengerin, cukup patuh sama orang tua, bantu semampu teman-teman apa yang orang tua teman-teman minta, apa yang orang tua teman-teman minta tolongkan ke teman-teman, insya Allah sudah mendapatkan pahala. Teman-teman berdoa untuk orang tua yang doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk di mana teman-teman berbakti kepada orang tua. Jangan lupa untuk sering-sering mendoakan ayah dan bunda ya teman-teman.
Oke deh. Ya, kita tiba di akhir. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf bila Bu Gita ada salah dan kurang. Semoga semangat terus ya teman-teman ya. Puasanya tetap terjaga, puasanya tetap kuat. Bu Gita doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.